Shalom, selamat bertemu kembali dalam renungan rohani benih Injil. Doa saya semua kita dalam keadaan baik-baik dan dalam keadaan sehat, dan kiranya kasih, damai, dan sukacita daripada Kristus melingkupi seluruh kehidupan kita sekalian. Adapun judul renungan kita pada hari ini adalah Dia buka jalan saat tiada jalan. Ayat Alkitab diambil dari Matius pasal 9 ayat 21 sampai 22. Begini bunyi firman Tuhan. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat itu ada seorang perempuan yang sedang sakit pendarahan selama 12 tahun. Kita bisa bayangkan betapa menderitanya perempuan ini selama 12 tahun. Dia menderita penyakit pendarahan yang tak kunjung sembuh. Alkitab menjelaskan bahwa perempuan ini sudah melakukan segala daya dan upaya bagaimana supaya dia dapat sembuh. Dia pergi berulang-ulang ke segala tabib yang dia tahu dan sampai menghabiskan semua hartanya. Akan tetapi tidak ada hasil dan semuanya sia-sia, bahkan keadaannya semakin buruk. Selama 12 tahun dia tidak berhenti untuk berharap bagaimana supaya penyakitnya dapat sembuh. Akan tetapi kenyataannya justru keadaannya semakin buruk. Walaupun begitu, perempuan ini tidak menjadi putus asa, melainkan terus berharap. Dan ketika dia mendengar berita tentang Yesus, timbul sebuah keyakinan dan iman yang kuat di dalam hatinya. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia tahu kecil kemungkinan dia bisa bertemu dengan Yesus dan menceritakan apa yang sedang dialaminya, sebab pada saat itu banyak orang berbondong-bondong dan berdesak-desakan mengikuti Yesus. Akan tetapi hal itu tidak menyurutkan imannya. Dia berkata dalam hatinya, sekalipun aku tidak dapat bertemu dengan bertatap muka dengan Yesus, atau dia tidak menumpangkan tangannya di atas kepalaku, bukan berarti saya tidak dapat sembuh, sebab hanya dengan menjabat jubahnya saja pun itu sudah cukup untuk menyembuhkanku. Perkataan inilah yang ada di dalam hati seorang perempuan yang sedang sakit pendarahan itu. Dan Yesus melihat itu sebagai iman yang menyembuhkannya. Dan tepat seperti apa yang dia imani benar-benar menjadi kenyataan. Ketika dia memegang jubah Yesus, saat itu juga dia menjadi sembuh. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin kita juga punya pergumulan yang sangat berat dan sudah sekian lama tidak kunjung ada jawaban. Sepertinya kita sedang berada dalam suatu jalan buntu dan jalan yang tertutup. Segala upaya dan cara kita sudah lakukan, bahkan harta dan daya kita mungkin sudah terkuras habis demi sebuah solusi atas pergumulan yang tak kunjung selesai, dan kerap kali bisa malah bertambah buruk. Namun sebagaimana perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun yang memiliki iman yang sangat besar, di tengah-tengah ketidakmungkinan dia justru bertindak dan datang pada alamat yang tepat, yaitu Yesus Kristus. Selama ini berulang kali dia pergi ke tabib-tabib yang lain, akan tetapi keadaannya malah semakin buruk. Demikian juga dengan kehidupan kita. Mungkin selama ini kita malah mencari solusi atas pergumulan kita ke tempat yang tidak tepat, sehingga kita mungkin mendapat jawaban yang tidak tepat pula, yang membuat keadaan kita malah makin rumit dan makin buruk. Maka saat ini mari kita insaf dan berubah. Datanglah kepada Yesus dengan iman yang besar dan dengan iman yang benar,
sebab hanya Dialah yang mampu membuka jalan yang tertutup dan jalan buntu atas semua pergumulan kita. Tuhan bisa memakai jalan buntu yang kita hadapi untuk membawa kita kembali kepadanya. Dan sebenarnya bukan hanya pergumulan kita yang ingin Dia selesaikan. Bukan hanya penyakit kita yang ingin Dia sembuhkan. Bukan hanya ekonomi kita yang ingin dipulihkan. Melainkan hal yang paling Ia rindukan adalah Ia ingin memulihkan hubungan kita dengan Allah. Sebab oleh karena hubungan yang rusak dengan Allah lah, sehingga kita tidak melihat jalan keluar atas setiap masalah dan pergumulan hidup kita. Tetapi jikalau hubungan kita baik dengan Allah, maka Alkitab mengatakan Dia akan memberikan jalan keluar atas seluruh persoalan dan masalah kita. Dan ketika Allah ada bersama kita, itulah sebenarnya jalan keluar atas setiap jalan buntu dan jalan tertutup yang sedang kita hadapi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman yang kami dengar hari ini melalui renungan yang kami dengar. Kami percaya Tuhan bahwa sekalipun kami seperti berada di jalan buntu atau seperti jalan tertutup, tapi kami percaya Engkaulah jawaban atas seluruh kehidupan kami. Dan ketika Engkau ada dalam hidup kami, hubungan kami dipulihkan kembali dengan Engkau, maka itulah sebenarnya solusi dan jawaban atas setiap pergumulan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih buat kita semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan dan Tuhan Yesus memberkati.